Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang gambar kerja. Ya, bagaimana kita menyajikan gambar kerja ya, dalam sebuah kertas gambar. Ya. Lalu di gambar kerja itu ada dalam penggambaran di gambar kerja itu kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gambar detail atau detail drawing. Yang kedua adalah gambar susunan, ya, assembly drawing. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan bahas yang gambar bagian atau gambar detail atau detail drawing. Baik, kita mulai dari mereview tentang gambar kerja dulu ya. Jadi gambar kerja atau working drawing, teman-teman sekalian, itu adalah sebuah gambar yang dapat memberikan informasi atau petunjuk yang lengkap. Ya. Tentang apa? Tentang apa saja yang harus dibuat atau dikerjakan oleh pengguna gambar. Ya, artinya oleh pekerja, oleh bagian teknisi. Nah, gambar kerja ini harus memiliki sifat yang ringkas, ya, tetapi menyajikan keterangan-keterangan yang lengkap. Ya, keterangan-keterangannya disajikan banyak mengenai benda yang akan dibuat, tetapi dia harus digambarkan secara ringkas. Keterangan yang harus disampaikan dalam gambar kerja ini atau working drawing ini itu meliputi satu, bentuknya. Jadi gambar kerja ini akan menyajikan bentuk benda, lalu kemudian ukurannya, ya, ukuran atau dimensi-dimensinya. Dan yang ketiga adalah toleransi ukuran, karena nanti dalam proses pembuatan itu seringkali kita temukan toleransi ukuran yang diperbolehkan. Ya. Kemudian toleransi geometri, keadaan permukaan. Keadaan permukaan ini harus memiliki toleransi bagaimana yang masih dimungkinkan untuk digunakan hasil pengerjaannya. Nah, yang terakhir adalah cara pengerjaan yang diinginkan. Nah, itu semuanya disajikan, harus lengkap, utuh, ya. Detail, tetapi dalam penyajian gambarnya harus simple. Kenapa begitu? Ya, agar gambar ini lebih mudah dibaca, tetapi tidak ada informasi penting yang terlewat. Baik, teman-teman sekalian, ya, satu set gambar kerja itu umumnya bisa berisi, yang pertama adalah gambar gabungan, ya, assembly drawing. Jadi misalnya dalam satu gambar benda kerja itu kita bikin, itu bisa berisi lebih dari satu. Yang pertama adalah gambar gabungan atau assembly drawing itu. Dan yang kedua adalah beberapa buah gambar bagian atau detail drawing. Ini bisa digambarkan dalam satu kertas gambar, ya, dalam satu kertas gambar. Nah, gambar gabungan atau assembly drawing itu adalah gambar yang dibikin untuk menyajikan informasi mengenai bagaimana komponen-komponen suatu produk, ya, bagaimana komponen-komponen suatu produk itu, ya, itu bisa disusun, ya, atau dirakit dalam satu konstruksi. Ya. Nah, itu gambar gabungan. Jadi kalau kita membuat gambar yang ingin menyajikan bagaimana elemen-elemen atau komponen itu disambung dan disusun, maka kita harus menggambar dengan gambar gabungan. Nah, gambar gabungan ini juga, ya, ketika kita bikin, keterangan gambarnya itu bersifat rinci. Tidak, jadi keterangan gambar yang bersifat rinci itu tidak digambarkan di gambar gabungan, ya, tetapi nanti akan digambarkan di bagian yang detail atau di gambar detail atau di detail drawing itu. Ya, jadi sekali lagi gambar gabungan itu lebih kepada menyajikan informasi bagaimana elemen-elemen atau komponen disusun, karenanya kemudian keterangan-keterangan rinci itu tidak dimuat di gambar susunan, tapi dimuat di gambar detail. Nah, berikutnya mari kita perhatikan tentang gambar detail atau gambar bagian. Ya. Nanti gambar susunannya kita bahas di sesi berikutnya. Nah, gambar detail ini, teman-teman sekalian, itu merupakan gambar yang langsung digunakan oleh operator. Jadi dia langsung bisa menjadi guidance bagi operator untuk membuat sebuah elemen itu. Dibuat, ya, komponen itu dibuat sesuai dengan gambar yang diberikan. Nah, gambar bagian atau gambar detail ini hanya berpedoman pada gambar detail ini. Seorang operator itu bisa melaksanakan pekerjaannya sampai menjadi benda. Ya, jadi sekali lagi gambar bagian atau gambar detail lebih bersifat menjadi guidance bagi produksi, ya, bagi bagian produksi.
Nah, kalau kita membuat gambar bagian atau gambar detail atau detail drawing, maka yang perlu diperhatikan pertama, gambar ini harus menyajikan keterangan yang rinci. Jadi harus rinci keterangannya di situ, karena tidak ada tempat lagi untuk memberikan keterangan. Ya, nggak ada gambar lagi yang bisa dipakai untuk memberikan keterangan ya di sini ini. Kemudian yang kedua, juga memberikan kepastian bahwa jika sebuah bagian itu sudah jadi dibuat, maka bagian ini dapat dipasangkan atau dirakit dengan bagian-bagian lainnya. Ya, jadi oleh karenanya maka harus detail. Ya, supaya nanti ketika sudah jadi bisa dipasangkan dengan bagian atau komponen lainnya. Nah, gambar bagian ya, atau gambar detail yang kita bikin itu harus dibikin dengan baik, dan gambar detail yang baik atau gambar bagian yang baik itu harus berisi setidaknya yang pertama ya hanya gambar pandangan yang diperlukan saja. Jadi kalau benda itu cukup digambar dengan dua pandangan, depan sama samping, ya sudah depan sama samping saja, nggak usah ditambah-tambahi pandangan atasnya atau bawahnya ketika memang tidak diperlukan. Ya, jadi seminimal mungkin, karenanya yang digambar adalah yang dibutuhkan. Yang kedua, ciri-ciri komponen yang dibuat, nama bagian dan nama proyek ini juga harus disajikan di gambar detail. Ya. Kemudian yang ketiga, keterangan ya, keterangan lengkap mengenai ukuran-ukuran komponen ini juga harus diberikan di gambar detail ini. Ya. Nah, yang keempat, keterangan mengenai toleransi, ya, ukuran toleransi geometri dan kekasaran permukaan, catatan umum dan cara pengerjaan juga harus diberikan di mana? Di gambar detail ini. Nah, yang kelima adalah penjelasan mengenai bahan komponen, ya, juga diberikan, meskipun nanti di kepala gambar juga diberikan. Kemudian yang keenam, nomor bagian yang sesuai dengan penomoran pada gambar susunan atau gambar gabungan. Jadi gambar detail ini harus dikasih nomor, dan nomornya ini harus sesuai dengan nomor pada gambar susunannya, ya, supaya nanti ketika disusun itu tahu posisinya di mana. Dan yang ketujuh, nama orang yang mengerjakan dan yang memeriksa gambar, ya, itu perlu diberikan di situ, di kepala gambar biasanya disajikannya. Nah, yang kedelapan adalah catatan perubahan dari pemeriksa atau peneliti atau engineering. Jadi hasil evaluasinya. Ya, ini di kepala gambar ya. Berikutnya teman-teman sekalian, ya, perlu diperhatikan bahwa mungkin saja ya beberapa komponen itu ya, kita cantumkan dalam gambar itu tidak perlu dibuat gambar bagiannya. Kenapa? Karena dia sudah bisa dibeli, tidak perlu dibuat. Ya, dia bisa dibeli ya, komponennya ini. Nah, untuk ini hanya terbatas kepada komponen-komponen yang sudah distandarisasi. Ya, misalnya ya ada pasa, ya, pena, cincin, kunci dan sebagainya. Ya, baut. Ya. Nah, keterangan mengenai komponen-komponen tersebut ini ditulis pada kepala gambar bahwa ini sudah bisa dibeli, normalisasi pakai standar normalisasi berapa, N berapa, ya itu nanti di kepala gambarnya dicantumkan. Nah, kita sekarang masuk pada bagaimana menyajikan ya gambar bagian. Ya. Jadi pertama gambar bagian ini boleh disajikan secara satu-satu atau monodetail. Ya, jadi satu gambar, ya, digambar di bidang gambar tersendiri. Ya, artinya satu komponen ini digambar pada satu kertas. Ya. Jadi ini monodetail. Nah, kalau kita punya ruang di kertas gambar yang cukup, itu bisa kita gambarkan secara kelompok atau multi detail. Ya. Jadi pada satu kertas ini kita bisa gambarkan beberapa gambar komponen ya, sekaligus. Ya. Ini contoh monodetail. Ya, bahwa ini hanya satu komponen saja yang disajikan dengan pandangan depannya, ya pandangan depannya, pandangan samping, pandangan bawahnya, ya lalu pandangan samping kanannya. Ya. Ini satu komponen saja disajikan dalam sebuah kertas gambar. Ini monodetail. Nah, ini yang multi detail. Jadi ada kepala gambar, nanti akan berisi keterangan dari gambar-gambar ini. Nah, ini ada berapa komponen? Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pertama komponen yang di atas ini pandangan depannya, ini pandangan samping kirinya. Komponen kedua, ini pandangan depannya, ini samping kirinya. Komponen ketiga, ini pandangan depan, ini samping kirinya. Komponen keempat, ini pandangan depan saja cukup. Ya, komponen kelima, pandangan depan, pandangan samping atasnya. Ini multi detail. Nah,
Saudara sekalian, keuntungan dari gambar monodetail itu yang pertama ya, memudahkan pembuatan gambar karena pengaturan tata letaknya lebih sederhana kalau monodetail itu ya. Jadi satu kertas, satu komponen. Nah, yang kedua, gambar ini lebih mudah didistribusikan kepada masing-masing operator. Jadi kalau ini dikerjakan oleh orang yang lebih dari satu, maka menguntungkan gambar monodetail itu. Masing-masing bisa didistribusikan ke orang yang mengerjakan. Ya, kalau ini digambar di multi detail, maka gambar ini harus dikelilingkan kan gitu. Nah, yang berikutnya bagi operator sendiri ini lebih konsentrasi kepada benda yang mau dibikin karena gambar itu satu-satunya berisi satu-satunya gambar yang mau dibikin. Nah, yang keempat adalah keterangan-keterangan umum itu lebih bisa disajikan secara lengkap hanya pada satu gambar bagian saja, sehingga memudahkan bagi operator. Nah, di sisi lain, kalau gambar multi itu juga punya keuntungan. Secara umum itu lebih ekonomis dari sisi waktu, tenaga, dari sisi kertas. Ya. Nah, dengan pembuatan gambar secara multi detail akan menggunakan kertas gambar yang monodetail maksudnya. Ya, kalau kita membuat gambar dengan secara monodetail, maka akan menggunakan kertas gambar yang lebih banyak, dan ini nanti akan juga resikonya memperpanjang waktu, ya kan, masing-masing kertas gambar harus dibikin kepala gambarnya dan seterusnya. Nah, sehingga akan sangat boros apabila komponen-komponen yang ukurannya relatif kecil dan bentuknya sederhana harus digambar satu persatu dalam satu kertas sendiri-sendiri, ya. Nah, tetapi saudara-saudara kalian, ya, biasanya sebuah perusahaan itu menggunakan dua cara ini secara gabungan, bervariasi. Kadang ya, kalau satu komponen itu tidak kemudian membutuhkan informasi detail, ya dia digambar secara multi detail dengan komponen-komponen yang lainnya. Sebaliknya kalau gambar itu butuh penggambaran yang rumit, maka digambar mono detail. Nah, untuk ukuran yang relatif besar dan bentuknya agak kompleks, gambar bagian itu disajikan secara monodetail. Ya, dan untuk komponen lainnya disajikan secara multi detail yang sifatnya bentuknya tidak lebih kompleks, ya. Ya, kemudian ukurannya tidak lebih besar, itu digambar multi detail. Nah, tetapi ada kalanya untuk bagian-bagian yang berukuran besar dan kompleks pun itu harus disajikan secara multi detail. Karena ya pengerjaan bagian-bagian itu misalnya bagian-bagian yang akan akan dilaksanakan di satu tempat. Ya, ini maka perlu digambar secara detail supaya kelihatan jelas semuanya. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah pembuatan gambar bagian ya. Saudara-saudara sekalian, silakan diperhatikan. Ada beberapa langkah, setidaknya kurang lebih 5 langkah ya yang kita bisa lakukan untuk membuat gambar bagian. Pertama, ya, kita ambil kertas lalu kita sketsa dulu. Di sketsa. Sketsa ini untuk apa? Untuk menentukan pandangan-pandangan yang diperlukan. Kira-kira pandangan, misalnya kalau ini ada dua benda ini pandangan depannya di mana, pandangan tambahannya di mana ya. Sehingga sketsa ini memungkinkan kita menggambar tanpa harus mengulang. Ya, karena posisinya sudah kita tentukan. Tapi kalau nggak kita sketsa, tiba-tiba nanti di bagian yang kedua atau bagian elemen yang kedua nggak cukup, maka kita harus bongkar lagi, gitu ya. Harus di sketsa dulu, ya. Nah, pandangan harus dipilih minimal seminimal mungkin. Ya. Pandangan yang kita pilih harus seminimal mungkin. Termasuk kita juga mensket potongan pandangan khusus atau jenis pandangan lainnya yang diperlukan. Ya, sket dulu kasar gitu ya, tanpa kaidah menggambar teknik. Setelah itu baru kita masuk tahap kedua, menentukan ukuran kertas gambar. Setelah tahu dengan sket gitu, kita bisa menentukan, oh ini butuh ukuran kertas gambar berapa ini ya, A3, A2, ya A1 atau A0 ya. Nah, dalam hal menentukan ukuran kertas ini, saudara sekalian, ya, perlu memperhatikan yang pertama banyaknya komponen yang akan digambar. Ya, lalu kemudian banyaknya pandangan tiap komponen yang akan digambar. Ini kan sudah di sketch, jadi ketahuan nanti. Kemudian skala yang digunakan, ya ini juga harus dipertimbangkan. Lalu alokasi bidang gambar untuk menunjukkan ukuran. Jadi ruang yang bisa dipakai untuk menunjukkan ukuran ini juga harus dipertimbangkan. Ya, sketch juga nanti dalam membuat sketch di langkah pertama itu juga harus mempertimbangkan alokasi ruang untuk menunjukkan ukuran. Ya, kemudian yang kelima, alokasi bidang gambar untuk ruang antara gambar dengan gambar. Jadi antar gambar dengan gambar itu harus dikasih space supaya tidak numpuk-numpuk sehingga sulit dibaca. Nah, ini untuk
langkah keduanya. Nah, langkah ketiganya adalah kita mulai menggambar dengan pensil. Ya, bisa di atas kertas gambar biasa dulu atau langsung di atas kertas kalkir ya. Nah, sekarang ini jarang kita menggunakan kertas kalkir. Karena apa? Karena sudah computerized ya. Kalau dulu sebelum computerized kita menggunakan kertas kalkir untuk penyimpanan. Lalu di apa namanya di blueprint ya, di fotokopi biru itu. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan langkah ketiga ini, ya, ada yang perlu diperhatikan. Pandangan-pandangan yang sudah dipilih diatur tata letaknya pada kertas gambar sesuai dengan sketsa yang sudah kita bikin tadi. Ya, kemudian dipertimbangkan posisi gambar pandangan sesuai dengan cara pengerjaan. Jadi kita menggambarkan benda ini harus dibikin sedemikian sehingga sesuai dengan cara pengerjaan. Ya, kalau misalnya poros bertingkat maka harus mendatar ya, karena cara pengerjaannya dengan bubut dan itu mendatar. Ya. Langkah keempat itu meninta gambar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi ditinta, tadinya dari pensil ditinta. Ya, ini biasanya di kertas kalkir kita tinta. Nah, untuk meninta ya, ini kita harus melakukan dengan langkah-langkah supaya tidak membuat gambar ini rusak. Pertama dahulukan meninta garis-garis yang bentuknya lengkung atau lingkaran ya. Ini karena ini lebih rumit, harus merubah-rubah posisi badan kita. Yang kedua adalah meninta garis yang posisinya mendatar, itu mulai dari atas ke bawah. Ya, supaya nggak kegesek-gesek yang sudah tertinta itu nanti nggak kena tangan lagi. Ya, karena kena tangan lagi kotor lagi. Nah, untuk garis-garis yang vertikal itu dari kiri ke kanan ya. Jadi urut begitu ya. Kemudian menuliskan angka-angka ukuran termasuk keterangan gambar lainnya ya. Kemudian yang kelima membuat garis-garis arsir jika memang di situ ada garis-garis yang harus diarsir, bagian-bagian yang harus diarsir, semacam potongan ya. Ya, itu terakhir biasanya kalau mengarsir itu. Lalu mengisi keterangan-keterangan yang diperlukan pada kepala gambar ya. Kepada kepala gambar kita isi keterangan-keterangannya yang diperlukan. Nah, ini langkah kelima. Langkah yang terakhir adalah menyelesaikan pembuatan tempat tanda potongan tengah ya. Kita menyelesaikan membuat tempat tanda potongan tengah. Jadi tanda ini diperlukan untuk memudahkan reproduksi dan membuat mikrofilm ya. Jadi membuat dua tanda potongan tengah ini ya, ini juga untuk tanda orientasi. Tanda ini maksud saya selain membuat tempat tanda potongan tengah itu, membuat dua tanda orientasi ini diperlukan untuk menentukan arah dari mana gambar ini harus dibaca ya. Ya. Kemudian yang berikutnya tanda potongan kertas digunakan untuk memberi patokan yang jelas pada saat memotong kertas ya, biar nanti kertas ini kelebihannya itu bisa dibuang ya. Kertas gambar hasilnya sendiri maupun kertas gambar hasil reproduksi ya. Baik, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, selanjutnya silakan ya dikerjakan ya latihan praktikumnya atau tugas praktikumnya membuat gambar detail atau gambar bagian. Nah, nanti di modul praktikumnya sudah disertakan di file lembaran tugas. Nah, tugasnya apa? Buatlah gambar kerja dari gambar detail dari sebuah kopling fleksibel pada kertas A3. Gambarnya sudah diberikan di kertas tugas praktikum ya. Lalu gambarkan dengan skala 1:1, lalu gambarkan secara lengkap. Kepala gambarnya digambar, nomor gambar detailnya, ukurannya, keterangan toleransinya dan lain-lain yang sudah diberikan di lembar tugas praktikum. Ya, sehingga hasilnya bisa nanti kurang lebih seperti yang akan saya tunjukkan di bagian akhir nanti ya. Jadi penulisan huruf dan angka menggunakan mal huruf atau angka ya, jangan pakai tangan, pakai mal. Nah, nanti gambarnya seperti ini ya hasil akhirnya ya, hasil akhirnya seperti ini. Oke ya, jadi hasil akhirnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ini ada pandangan depannya, karena ini dipotong maka ada arsirannya. Nah, ini pandangan samping kirinya, pandangan samping kanannya. Lalu ini ada komponen ya, komponen baut ya, yang masuk di flange ini ya. Ya. Terus ini adalah push ya, yang nanti masuk di sini ya sebagai sebagai pemegang ini supaya nggak goyang-goyang. Lalu kemudian ada ring untuk di sini dan ring untuk di sini. Ya, oke, kepala gambarnya seperti ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi praktikum. Silakan dikerjakan. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan disampaikan di komentar atau di grup diskusi kita, baik di Eletak maupun di WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.